Selamat pagi, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi, 28 Agustus 2024 dari kantor Aparindo di Sudirman Park ya. Pagi ini saya akan berbagi tentang berjudul bad faith. Ya, apa makna daripada bad faith? Mungkin kalau teman-teman dari praktisi perasuransian ataupun masyarakat luas sedikit atau sudah mendengar dan mungkin memahami namanya good faith, ya adalah asas kepercayaan atas itikat baik untuk dapat melakukan suatu ketentuan berdasarkan kejujuran untuk dapat bertransaksi satu sama lain ya, baik dari pihak tertanggung terutama dari pihak penanggung ya. Nah, namun kemudian apa itu bad faith ya? Ini yang saya pikir perlu sering dipakai, diungkap ke permukaan di dalam industri perasuransian. Yang saya pikir banyak sekali orang yang merasa risih ataupun tabu ya untuk ngomongin bad faith. Padahal sebetulnya bad faith sudah sangat banyak dikenal di Amerika, di Eropa, ya bahkan di beberapa negara Asia ya. Bad faith adalah sesuatu hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh praktisi perasuransian, khususnya perusahaan asuransi ya, dalam rangka melakukan pemasaran yang tidak benar, kemudian juga dalam rangka melakukan proses klaim yang tidak tepat ya, dan segala sesuatunya ya. Intinya ingin mendapatkan keuntungan dari ketidakpahaman masyarakat luas ataupun tertanggung ya. Bad faith ini lebih banyak disasar ataupun lebih banyak ditempelkan pada posisi perusahaan asuransi ya, bad faith. Sementara kalau tertanggung yang melakukan hal tidak benar ya, sering disebut fraud ataupun crime ya. Jadi ada yang namanya klaim yang fiktif ya, ataupun yang klaimnya di markup ya, itu tertanggung bisa kena pidana ya, karena ini menyangkut fraud and crime ya, penipuan dan kejahatan ataupun kriminal ya. Tetapi kalau katakanlah perusahaan asuransi yang melakukan kesalahan, kekeliruan ya, bahkan mungkin juga bisa menolak klaim yang valid ya, yang genuine ya, itu tidak bisa ataupun belum bisa dikatakan sebagai fraud ataupun crime ya, tapi lebih kepada bad faith ya. Ini yang saya pikir tidak adil. Sementara nasabah yang melakukan ketidakbenaran ya, melakukan markup claim ataupun fake claim ya, itu bisa dibilang fraud and crime. Sementara di sisi perusahaan asuransi yang melakukan yang penolakan klaim yang sebetulnya itu genuine, ataupun menekan klaim ya, memperkecil klaim yang sebetulnya nasabah berhak atas klaim 1 miliar misalnya, disengaja ditekan, diperas sampai 500 juta. Itu sebetulnya sama juga, cuman beda istilah saja. Saya nggak tahu kenapa dibedakan istilahnya. Di sisi tertanggung disebut fraud and crime, di sisi penanggung disebut bad faith. Mestinya equal ya. Tapi kemudian kalau para praktisi perasuransian, para BOD ataupun claims manager ataupun siapapun yang ada di industri perasuransian ya, melakukan penipuan asuransi atau melakukan pengambilan mengambil keuntungan dari transaksi asuransi, merugikan perusahaannya, itu bisa disebut juga fraud and crime ya. Tapi kalau dia sebagai BOD perusahaan asuransi kemudian menolak klaim ataupun melakukan penjualan yang tidak benar, itu tidak bisa disebut dengan fraud and crime, tapi hanya sebut bad faith. Tapi kalau korbannya perusahaan asuransi ya, perusahaan pialang asuransi, dan pelakunya itu orang masyarakat luas, tertanggung ataupun juga BOD ataupun orang dalam ya, itu bisa dikategorikan dengan fraud and crime ya. Katakan tadi ada Jiwasraya ya, pimpinannya yang kemarin itu melakukan korupsi ataupun melakukan penipuan ataupun melakukan rekayasa keuangan, disebut fraud and crime. Korbannya siapa? Perusahaan asuransi Jiwasraya ya. Wana Arta ya, pemiliknya ataupun melalui komisaris ataupun BOD-nya ya, dia merugikan perusahaannya dan akhirnya juga merugikan konsumen ataupun tertanggung ataupun masyarakat luas ya, itu sebut fraud and crime ya, kriminal ya. Tapi kalau katakanlah BOD ataupun praktisi perasuransian melakukan ketidakjujuran terhadap nasabah, itu hanya disebut sebagai bad faith. Nah, ini masalah hanya terminologi, tapi di Indonesia belum jamak, belum umum, belum familiar
Tapi mungkin ini adalah suatu hal yang pertama mungkin yang saya akan mengajak teman-teman praktisi asuransi ataupun para otoritas ataupun pemangku kepentingan, pembuat kebijakan. Yuk kita sama-sama membangun industri ini dengan membuka semua kemungkinan-kemungkinan terminologi yang mungkin kita bisa perbaiki sehingga kita dapat mengoreksi ke dalam dan kemudian kita punya industri dapat bertumbuh dan dipercaya oleh masyarakat luas ya. Jadi terminologi masalah fraud and crime, bad faith ataupun yang lain itu mungkin kita perlu sinkronkan, perlu standarisasi ya. Demikian sharing saya pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam.